Bapak Ibu yang saya hormati, kita simak bersama tausiah Bapak Arwani Amin SI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidhabil birri wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua HSIP, tuan rumah Bapak Susilo beserta Ibu. Ini ada Ketua BDI juga. Amal-amal itu dicatat. Bukan hanya amal saja yang dicatat, wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Kalau kita berjalan, bekas perjalanan kita itu menjadi catatan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh amal itu juga dicatat. Bukan hanya amal soleh saja yang dicatat, tapi juga pengaruh yang ditimbulkan oleh amal soleh di kemudian hari. Wa kulla syai'in ahsaynahu, tiap-tiap sesuatu kami himpun, gak ada yang terlewatkan. Fi imamin mubin, dalam catatan yang nyata. Makanya ketika kita berbuat baik, kadang-kadang kan kita udah repot-repot ngurusin ini dan itu disalahin. Yang gak ngapa-ngapain nggak disalahin, gitu kan? Ngapa-ngapain malah salah. Mendingan iya, kalau mikirin omongan orang, nanti kesimpulannya mendingan nggak ngapa-ngapain, gitu. Tapi kalau kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan balasan, dan sebaik-baik balasan hanya dari Allah. Kalau balasan di dunia itu DP saja, sedikit. Balasan utuhnya di akhirat. Ya. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Setiap orang akan diberi balasannya secara penuh dan tidak ada yang dikurangi, tidak dizalimi. Makanya kalau berbuat baik kok dicela, yang penting Allah enggak mencela kita. Gitu. Berbuat buruk dipuji orang, walaupun seluruh dunia memujinya, nggak akan memberi manfaat, nggak membuat dia masuk surga. Pujian orang itu. Maka yang terpenting adalah bagaimana Allah ridho sama kita. Bagaimana Allah ridho sama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, banyak kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita. Ini saya kira nggak ada yang ingin umur 300 tahun. Ada? Nggak ada kan? Umur 200 tahun siapa? Naksir? Mau 200 tahun? Nggak ada juga. Siapa yang inginnya 125 tahun? Nggak ada juga. 100 tahun? Ya mungkin ada. Nggak juga ya? Mungkin terus ada. Kepriwe karpe? Arep ngisuk apa? Dibilangan arep ngesuk ya ora gelem, gitu ya. Jawabannya kenapa urung siap. Waktu dulu umur 20 tahun, kira-kira kalau Israel datang gimana? Waduh, belum siap. Oke. Karena belum nikah katanya. Mana kamu mau berapa dulu? Wallahu alam kepriwe wong ana catatane. Alhamdulillah. Jadi kenangan baik semuanya. Begitu umur 40 tahun, sudah siap belum? Kapan siapnya? Umur 50 tahun, kira-kira kalau dipanggil oleh mereka udah siap? Belum. Nantilah minta waktu lagi. Umur 60 tahun udah siap? Yang penting jangan menunda berbuat baik, itu pokok. Yang penting jangan menunda bertobat. Sehingga kapan saja kita dipanggil oleh Allah, dicabut nyawa kita dalam keadaan taubat, dalam keadaan berbuat baik, itu aja. Dan itulah husnul khatimah. Kenapa jangan menunda bertaubat?
Dalam hal ini ada cerpen. Mau dengerin cerpen nih? Cerpennya begini. Seseorang berkata, nyong ngisuk bain tobate. Diajak tobat. Kapan lo mau tobat? Ngisuk lah. Malam ini tak puas-puasin dulu maksiatnya. Kapan tobatnya? Besok. Setelah subuh ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Fulan, umur sekian tahun, di rumah dan segala macam. Ternyata orang yang tadinya mau nunda tobatnya. Jadi ceritanya sampai di situ aja. Cerita pendek. Ya. Jadi saya tobat besok aja. Malam tidur, sebelum pagi udah mati. Udah jadi tobat belum? Kalau begitu orang boleh nggak nunda tobat? Boleh nggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Asal memenuhi syarat ini boleh. Syaratnya bisa menjamin hidup sampai besok. Saya mau tobat nanti kalau sudah begini dan begitu. Silahkan, asal ente orang itu bisa jamin hidup sampai begini dan begitu tadi. Bisa jamin nggak? Ya udah, kalau begitu ya nggak boleh. Nggak memenuhi syarat. Gitu. Ada orang jatuh. Setelah jatuh, saya kemarin juga keseliuk. Begitu keseliuk, saya langsung bangun. Karena sedang menuju ke masjid, walaupun di masjid sholatnya kelekaran, ya. Alhamdulillah, pijit, alhamdulillah, enak. Nah, apa jadinya kalau orang jatuh? Lah, udah jatuh sekalian tiduran lah di sini. Kira-kira gimana itu? Normal nggak? Kakinya nginjek kotoran sapi, lah, mung sidik nginjek, mung sing kiwo, tengen pisan lah, meli. Ya. Dikotorin sekalian. Kira-kira normal nggak yang kayak gitu? Nah, kalau abnormal makanan bakso mah enak. Ini kalau abnormal ini kan ada warung abnormal ya. Di Purwokerto gimana? Ada juga. Oh, nggak diajak ke situ tadi Pak. Burung buka isi-isi Pak Ustaz. Iya. Jadi tadi yang dibacakan oleh qaryah kita, ya. Apabila berbuat buruk atau berlaku zalim, berbuat maksiat, dzakarullaha, mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Jadi segera bertobat itu pilihan cerdas, dan itu pilihan untuk husnul khatimah. Kemudian apa itu husnul khatimah? Wa ma adraka ma husnul khatimah. Tahukah engkau apa itu husnul khatimah? Husnu itu artinya baik. Khatimah penutup. Jadi husnul khatimah artinya penutup atau baik dalam menutup umur ini, menutup kehidupan ini. Seperti apa gambaran husnul khatimah? Husnul khatimah itu ketika seseorang meninggal dalam keadaan iman. Orang meninggal dalam keadaan Islam itu husnul khatimah. Ya. Makanya ketika ada seorang remaja Yahudi yang waktu itu sakit, dan remaja ini pernah membantu di rumah Rasul di Madinah. Ketika mendengar bahwa dia sakit, Rasul tengok ke rumahnya. Ketika ditengok, diajak bincang-bincang, kemudian sama Nabi diajak bersyahadat. Ketika diajak bersyahadat, diajak masuk Islam, kan sebelumnya sudah kenal Nabi, interaksi di rumah, jadi sudah tahu tentang kebenaran. Ketika diajak bersyahadat, dia nengok ayahnya, seorang Yahudi. Dia mengatakan, ayahnya memberi, "Ati Abul Qasim, fa innahu la yad'uka illa ila khair." Ikuti bapaknya Al-Qasim, maksudnya Nabi Muhammad, karena nama anak pertama Nabi Muhammad namanya Al-Qasim.
ikutilah Abul Qasim. Diajak syahadat, ikuti saja. Karena sesungguhnya ia tidak mengajak kamu kecuali kepada kebaikan, walaupun bapaknya gak mau iman. Gitu ya. Gak mau iman itu sebabnya juga macam-macam. Iya. Alasannya banyak. Bahkan kalau nggak tahu alasan, mau nggak beriman, cariin alasan jadi juga. Gitu. Di antara alasan orang-orang Yahudi nggak mau beriman, kenapa? Karena yang membawa wahyu malaikat Jibril. Lah, malaikat Jibril yang bawa wahyu nggak mau beriman. Coba yang bawa wahyu malaikat Mikail. Malaikat Mikail kan baik, bawa rezeki. Emang mereka kok gemes banget, benci sama Jibril, kenapa orang Yahudi? Kok dendam banget gitu? Nah, karena diantara nenek moyang mereka ada yang dikutuk kan? Dikutuk karena perbuatan maksiat mereka, perbuatan kejahatan mereka. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian menjadi monyet-monyet yang hina. Dan yang membawa berita itu malaikat Jibril. Maka yang membawa berita ini dibenci sama orang-orang Yahudi. Walaupun itu alasan aja. Alasan gak beriman. Orang gak mau berbuat baik alasannya juga banyak. Iya enggak? Ya, ini alasan ini selesai, alasan ini selesai, ini alasan ini. Ada aja alasannya. Bahkan seringnya setan itu memasang cuma satu alasan. Tinggal satu doang. Entar kalau udah pensiun. Oh. Alhamdulillah pensiunnya husnul khatimah. Loh, pensiunnya mati apa? Enggak. Pensiun dengan baik. Kan ada orang yang pensiunnya ada kesulitan-kesulitan. Ya. Tapi nanti sudah pensiun, tanggung amat ya. Padahal amat aja nggak tanggung kan gitu. Nah, nantilah kalau sudah rumahnya jadi, ini baru pensiun buat rumah belum jadi ya nanti ajalah kegiatan-kegiatan itu nanti kalau rumah jadi. Begitu sudah rumah jadi harus mantu. Nantilah tinggal ini saja, tinggal satu. Sehingga selesai satu, tinggal satu lagi. Selesai, tinggal satu lagi. Ya'iduhum wa yumannihim. Jadi setan itu menjanjikan dan memanjangkan angan-angannya. Sampai tidak berbuat apa-apa. Maka beda antara angan-angan dengan harapan. Kalau angan-angan itu kosong. Orang yang banyak berangan-angan cepat mati. Yang mau cepat mati, angan-angannya yang banyak. Iya. Dulu Pak Kiai saya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, Kiai Ahmad Durri Nawawi di Kajen Pati, mencontohkan panjang angan-angan itu kayak gini. Ini menek wit, manjat pohon, ono suso, sarang burung, ya. Burung perkutut itu satu kan mahal ya. Oh, itu suaranya bagus tuh. Berarti ini anak cucunya bagus ini. Nasabnya baik. Ya. Akhirnya begitu dilihat, piye. Ya, masih kecil-kecil. Akhirnya dia berpikir, ini kalau satu zaman dulu. Satu harganya 500.000. Kemudian ini ada 7. 7 ini kalau masing-masing nanti bisa dijual 500.000, 7 kali 5 3,5 juta. Wah, iki bisa mangkat haji. Zaman dulu. Karena waktu itu zaman itu haji itu baru paling berapa 2 juta udah nyampe gitu. Naik kapal. Nah, akhirnya kan ulang. Apalagi nanti kalau kuda ternak kemudian ini lagi. Akhirnya merayakan gitu. Lupa kalau dia sedang naik merayakan gitu. Jatuh dia. Ya namanya sedang naik, lepas tangan ya jatuh, mati. Itu contoh panjang angan. Beda dengan harapan. Kalau harapan itu nanam padi, setelah nanam nanti berapa bulan panen. Itu harapan. Ya. Nanam ikan, ini ikan banyak ini. Ya, nanti setelah sekian bulan bisa dipanen. Ada pengajian bisa dimasak. Iya. Gitu, itu namanya harapan. Tapi kalau angan-angan itu tidak menanam, tidak apa, ingin panen. Panen punya siapa? Iya. Ya mas sekalian, jadi yang pertama saya kembali kepada orang Yahudi tadi.
Karena ayahnya mengatakan ikutilah Abul Qasim, karena dia tidak mengajak kamu kecuali kepada kebaikan. Akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia beriman karena pintu masuk Islam itu baca syahadat. Tidak lama kemudian si remaja ini meninggal dunia. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam, itu husnul khatimah. Makanya menjaga iman itu nomor satu. Nomor satu. Supaya iman ini tidak mengalami devaluasi, inflasi kok devaluasi. Apa bisa? Iman itu mengalami inflasi? Bisa. Kalau tadi 3.500.000 tahun 75 disimpan taruh bantal. Bawa bantal. Dibiarin aja. Katakanlah selamat gak dimakan rakyat. Waktu itu nilainya berapa? Bawa bantal. Dibiarin aja. Katakanlah selamat gak dimakan rakyat. Waktu itu nilainya berapa? Kalau dibuat sekarang nilainya berapa? Mengalami apa? Penurunan. Kenapa? Karena didiemin. Ya. Bahkan mungkin uangnya udah nggak laku lagi. Karena sudah diganti. Ya enggak? Iman sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu modal. Rasul amri al-Islam. Modal segala urusan itu Islam. Orang sudah punya Islam, punya iman, sudah punya modal. Modal ini jangan didiemin. Kalau didiemin nanti mengalami penyusutan. Rontok nanti lama-lama Islamannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka diinvestasikan itu Islam. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu, tambah yang sunnah. Diinvestasikan dengan zakat. Semakin orang ya melakukan banyak pembelaan, perjuangan, pengorbanan untuk yang diimani, maka keimanan itu semakin kuat. Ini uniknya. Semakin orang banyak berkorban, itu semakin nilai yang dia rela berkorban itu menjadi semakin kokoh di dalam hati. Gitu. Makanya Rasul adalah orang yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling besar perjuangan dan pengorbanannya. Ya, sampai istrinya kalau sekiranya namanya minta perhiasan, pantasnya kayak istri sahabat-sahabat yang lain, boleh nggak? Kan boleh aja kan? Tapi Nabi untuk istri-istrinya enggak. Biarlah itu nanti yang lebih untuk umat Islam, yang lebih untuk umat. Yang lebih itu gimana? Yang lebih dari kebutuhan pokok Nabi. Jadi Nabi kaya, tapi mayoritas kekayaannya untuk umat sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambahkan salawat dan salam untuk beliau. Jadi kita investasikan iman itu dengan berbagai macam amal saleh. Yang dengan begitu iman itu semakin kokoh, semakin kuat. Gitu. Jadi kalau ada satu teori, ini di luar iman, satu teori, kita yakin teori itu benar. Kemudian kita coba itu teori, kita praktekkan. Oh iya benar. Setelah kita praktekkan, praktek ini akan memperkuat teori di dalam ingatan kita. Kita beriman, setelah iman kita praktekkan dengan amal. Ya, salat, puasa, zakat, haji, berbuat baik pada sesama dan seterusnya, maka iman itu makin kokoh pula di dalam hati seseorang. Jadi mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam itu sudah masuk kategori husnul khatimah secara umum. Kalau orang mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan berbuat syirik besar, itulah su'ul khatimah. Lebih mulia lagi kematian husnul khatimah ini kalau orang mati dalam keadaan iman, ya, dan dibantu dengan ucapan yang baik. Ini kan dasarnya tadi iman. Husnul khatimah sudah. Di samping iman itu, ketika dia meninggal dunia ada ucapan yang baik. Zikir. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Apakah kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah namanya husnul khotimah? Enggak juga. Karena dia meninggal dalam keadaan iman, itu husnul khotimah. Tapi kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, semakin mulia nilai husnul khotimahnya itu. Gitu. Di samping ada ucapan husnul la ilaha illallah atau ucapan zikir lainnya, kalau kita sedang mentalkin, sebutlah secara perlahan dan halus. Jangan hanya begini, Pak, tolong nyebut. Akhirnya bilangnya apa? Bud. Nyebut, Pak. Bud. Ya. Jangan hanya kayak gitu. Ayo kita ucapkan Allah. Kita ucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan itu, udah selesai. Jangan dipaksa lagi, ayo lagi, la ilaha illallah. Ayo lagi, la ilaha illallah. Gimana sih kamu dibilangin suruh lagi? Jangan sampai yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan menazah itu benci sama yang mentalkin. Akhirnya nggak mau mengucapkannya. Jangan, hati-hati. Jadi mentalkin itu juga ada adabnya. Kalau sudah mengucapkan sekali sudah. Kalau berkata-kata yang lain, yuk kita ulangi lagi, la ilaha illallah. Gitu. Makanya zikir itu penting dalam kehidupan kita. Amal yang paling mudah, kapan saja, di mana saja itu zikir. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa detik? Ya. Rasul bersabda kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, mudah, ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi bobot di timbangan amal soleh nanti berat. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh ar-rahman. Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi orang bingung mau amal soleh apa, itu perlu meluaskan ilmunya. Supaya kalau terhalang dari satu amal, masih ada peluang amal kedua. Terhalang dari amal kedua, masih ada peluang amal ketiga. Dan zikir adalah lingkaran amal yang paling lebar, paling luas, yang kita bisa memasukinya kapan saja. Ada seorang kakek tua, sudah 70 tahun lebih. Dia dikenal dengan dai satu hadis. Dai apa? Satu hadis. Jadi dia setelah mendengar hadis ini, la ilaha subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, pulang. Keluarganya dia Rasulullah telah bersabda, ada 2 kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yuk kita baca. Ngajak keluarganya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ketika lagi pada ngumpul, keluarga-keluarga yang lain pada silaturahmi, disampaikan pula. Ketika ketemu sama teman-teman, disampaikan pula. Sampai pada suatu ketika dia sakit di rumah sakit, dokternya diajarin pula sama dokter ini. Rasul bersabda 2 kata, 2 kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai ar-Rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Udah ya, ngikutin dokter, diajak baik masa nggak mau? Iya. Sampai akhirnya dokter melihat ini tanda-tanda kematian sudah makin dekat ini sama kakek ini. Kakek, saya juga dapat satu hadis. Apa itu, Dok? Rasul bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang kata-kata terakhirnya itu adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Ayo ikut saya. Ya. La ilaha illallah, diikuti la ilaha illallah dan mengembuskan nafas terakhir. Jadi husnul khotimah itu tak mesti sulit. Tak mesti sulit. Ada amal-amal yang sederhana membuat orang husnul khotimah. Dai satu hadis menjadi sebab ia husnul khotimah. Makanya saya akan sampaikan satu hadis saja tentang hal ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi antara lain melalui jalur Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang sahabat yang mulia. Dia dari kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar itu kabilah yang kalau sampai ada kafilah dagang, kok kemalaman lewat situ, udah deh, pulang tinggal orang. Kalau pertahankan ya orangnya nggak pulang juga. Itu kabilah Ghifar. Tapi dari kabilah Ghifar ini ada yang datang kepada Rasulullah, masih di Mekah pada Rasul, masih Islam. Orang tolak-tolak, ada orang juga dari kabilah Ghifar masih Islam gitu. Allah kalau ngasih hidayah, kalau orang membuka hati, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian di kemudian hari ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, ya, maka Abu Dzar Al-Ghifari ini membawa seluruh kaumnya masuk Islam. Masya Allah. Kalau membawa seluruh kaumnya masuk Islam, kira-kira hari Bilal itu berapa hari? Begini maksudnya. Kalau saya sholat 5 waktu sehari, mungkin tambah sunnah, ya, sehari. Tapi kalau saya ngajak seseorang, orang itu kemudian sholat juga, sholat wajib, sholat sunnah, berarti hari saya berapa? Dua. Saya sholat dapat nilai amal ibadah saya sendiri, dan dia sholat, dia mendapatkan pahala ibadahnya, dan saya mendapatkan pahala sama dengan pahala dia juga. Berarti hari saya seperti 2 hari, karena yang sholat 2 orang. Kalau saya mengajak orang 2, orang 3, orang 10, sampai orang 1000, berarti 1 hari saya bukan 1 hari, akan tetapi 1000 hari. 1000 hari setiap hari. Karena apa? Orang-orang yang melalui kita kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendapatkan pahalanya sendiri, dan kita mendapatkan pahala sama dengan keseluruhan pahala mereka. Mereka baca Quran, kita dapat. Mereka kemudian berakhlak baik dengan keluarganya, suami, istri, kita dapat pahala pula. Allah Akbar. Itulah kemuliaan ngajak orang lain berbuat baik. Abu Dzar ini masuk Islam. Ketika datang ke Madinah bersama dengan rombongan kaumnya, ya, Rasul bersabda, Aslam salamahallah, kabilah Aslam Allah berikan kedamaian, Ghifar ghafarallah, kabilah Ghifar Allah berikan ampunan pada mereka. Abu Dzar Al-Ghifari, ia mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW 3 hal, dan itu beliau jaga baik-baik sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pesan pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Pesan kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pesan ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. 3 pesan ini, rawahu Tirmidzi. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Takwalah engkau kepada Allah di mana saja berada. Kalau orang takwa di mana saja berada, sewaktu-waktu mati dalam keadaan apa? Takwa. Husnul khatimah enggak? Pasti husnul khatimah. Di masjid takwa, sedang dalam musafir takwa tetap dijaga. Ya. Di perjalanan takwa. Di tempat usaha tetap dijaga nilai-nilai ketakwaan. Maka dimanapun dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini pesan yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Tentang apa itu takwa sudah banyak dibahas, tapi salah satu di antara yang dijelaskan oleh para ulama, takwa itu ayyuta'allahu fala yu'sa. Hendaknya Allah ditaati, jangan dimaksiati. Berarti melaksanakan perintahnya, ya, menjauhi larangannya. Ayyuta'a fala yu'sa. Ayyuta'allahu fala yu'sa. Allah ditaati, tidak dimaksiati. Kemudian wa yushkara fala yukfar. Allah hendaknya disyukuri, maksudnya dipanjatkan syukur kepadanya, dan tidak dikufuri. Orang kufur kepada Allah, kepada nikmatnya. Syukur kepada Allah, bukan kufur kepadanya. Yang kedua, makanya tadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu luar biasa, luar biasa. Selagi orang masih bisa mengucapkan alhamdulillah, yakin masih banyak kebaikan yang Allah akan hadirkan. Yakin itu. Karena orang bisa mengucapkan alhamdulillah dari hati yang paling dalam, masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan.
timbangan amal soleh kita itu nanti penuh dengan ucapan alhamdulillah. Maka banyak-banyakin ucapin alhamdulillah. Jangan banyak-banyakin ucapin adulah. Orang sakit adulah. Dikirim kok adulah. Untuk ganjaran orang kayak gue. Dapat pahala apa? Enggak dapat. Hatinya tambah gersulo. Gitu kan? Iya. Makanya nerimo ing pantun itu kan enak. Ya. Gimana nih lagunya nih nerimo ing pantun? Iya, saya punya karena sudah di Cilacap lagi, kemarin sempat di Jakarta, gubah-gubah syairnya sekarang pakai bahasa Jawa. Nah, nanti sekali-kali dah ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Jadi ada orang sakit sebentar, adulah. Ya namanya orang sakit ojo diomei. Malas. Nah, kemudian kita terangin. Rasul ngendika, walhamdulillah tamlaul lisan. Alhamdulillah itu ngebagiin timbangan. Oke, jadi ini amal yang mangke ditimbang, keburukan, kebaikan. Sing kebaikan ini ki wonten alhamdulillah. Pun niku kebak niku amal kebaikan. Monggo kadang-kadang alhamdulillah. Akhirnya adulahnya ganti alhamdulillah. Kosakatanya kan hampir sama lah ya. Tapi yang ini nggak dapat pahala, bikin hati makin merana. Kalau ini dapat pahala, hati menjadi berbunga-bunga. Masya Allah. Maka bahagia itu di mana tempatnya? Di sini. Sakitnya di mana? Nah kali ini benar nih. Sakitnya di situ katanya. Kan dulu adanya lagunya kan sakitnya itu di sini. Itu udah dirubah itu kan. Udah dengar belum? Apa ya? Oh ini udah terkenal ini. Iya. Bahagia tuh di sini di dalam hatiku. Tersaken mboten Pak Prapton iki. Rata ewan iki. Ya. Tak seorang pun mampu merenggutnya dariku. Saat berlimpah nikmat bertambahlah syukurku. Datang ujian berat tak berkurang sabarku. Lanjut. Sampun lah. Ya mau segitu doang bisanya. Itu ceritanya apa lah Pak? Ya, lagi beli sate di Jeruk Legi. Di dekat rel nih kan pasar. Malam-malam berarti sate, di sana ada sate Madura. Beli sate Madura, yuk dianterin pencengan. Kemudian sambil nunggu kipas. Ada lagu itu. Sakitnya tuh di sini. Jualan kaset. Sakitnya tuh di sini. Lah nunggu kipas mulai hafal, Mbok. Akhirnya begitu pulang, saya hafal satu ayat. Oh ya. Ayatnya apa? Sakitnya tuh di sini. Ngakak istri. Aduh, ini susah ini ulang, lupanya susah gitu. Jadi mungkin gitu. Ini cara hafalan Quran kan mungkin kuat gitu ya. Ini mungkin itu nggak bisa lupa. Akhirnya gimana caranya ini? Akhirnya tak ganti nih kuat. Itu tadi digubahkan supaya yang diingat yang apa? Yang bahagia itu di sini. Jadi takwa itu Allah ditaati, jangan dimaksiati. Allah itu dipanjatkan syukur padanya, jangan dikufuri. Yang ketiga, ayyidkara fala yunsa. Diingat jangan dilupakan. Ingat Allah. Siapa yang ingat Allah, Allah ingat dia. Udah itu rumus itu sudah. Ingat Allah, Allah ingat dia. Allah menyebut dia menyebut Allah dalam dirinya sendiri, Allah menyebut dia dalam diri Allah sendiri. Dia menyebut Allah, ingat Allah bersama orang banyak, Allah menyebut orang ini bersama malaikat yang banyak di hadapan para malaikatnya yang mulia. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal kita. Berbuat baik, balasannya baik. Membahagiakan orang, kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling bahagia itu orang yang paling banyak menanam kebahagiaan kepada sesama. Orang yang paling susah itu orang yang paling suka nyakitin orang, itu paling susah. Lah kok enggak susah gimana? Mungkin tetangga sebelah udah disakitin. Tetangga kiri udah disakitin juga. Tetangga depan udah disakitin. Tangga belakang disakitin.
Akhirnya apa? Iso maburo. Bisa mabur? Gak bisa juga. Akhirnya sempit hidup. Makin menebar keburukan, makin sempit itu hidup. Ya, hati juga makin sempit. Tapi kalau menebar kebaikan, Allah akan lapangkan kehidupan saya. Jadi itulah takwa di antara yang disampaikan oleh para ulama. Jadi pesan Nabi yang pertama kepada Abu Dzar, ittaqillah haitsu ma kunta, takwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya yang baik itu akan mendeletnya, menghapuskannya. Bahasa Gemian menghapus, bahasa Sikin apa? Delete. Kalau enggak copy paste. Nah, jangan sampai dosa itu di copy paste. Ya, sudah dilakukan, di copy mana, di paste, disebar-sebar, aduh la haula wala quwata illa billah. Nanti berdosanya bukan sendiri, ya, harinya berbuat dosa bukan sehari, tapi ngajak 1000 orang berbuat dosa, seperti apa? Berdosa sebanyak mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Iringilah perbuatan maksiat dengan perbuatan taat. Pasti yang perbuatan baik ini menghapuskannya. Jadi cara agar dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menggantinya dengan amal-amal saleh. Nanti ditimpa oleh amal saleh, yang keburukan itu dihapuskan oleh Allah. Dan kalau orang mau bahagia, maha bahagia, itu kata Ibnu Qayyim, ya, wa idza adnaba istighfar. Kalau dia berbuat dosa, berbuat salah, istighfar, mohon maaf. Itu cara bahagia. Sepanjang orang tidak mau mohon maaf, tidak mau mohon ampun kepada Allah atas kesalahannya, sepanjang itu pula tidak akan tentram hatinya. Jadi taubat, mohon ampun itu mendamaikan jiwa. Iya, orang mau melawan Allah, emang kita siapa? Allah siapa? Ya? Ya. Hasilnya udah jelas, ngelawan Allah siapa yang menang? Gak bakalan memenangkan Allah kan? Ya, kemarin naik Grab Jakarta, Mas, gimana? Orang dari sana Pekalongan. Wah, dia sudah 5 tahun belum punya anak. Karena belum punya anak lama, akhirnya gak mau sholat. Kesel sama Allah. Mas, gimana? Wah, saya pernah gak sholat. Kenapa? Ya, saya doa-doa gak dikabulin sama Allah. Nah, terus sekarang udah sholat. Kenapa gak seterusnya aja? Emang lo musuhan sama Allah, menangan siapa? Yang rugi siapa, Mas? Iya, saya juga bingung Pak waktu itu. Sekarang udah sholat sih Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang mau dendam sama Allah, orang mau ini sama Allah, itu maha tahu yang baik bagi yang banyak. Menurut kita kadang bagus untuk kita, belum tentu baik bagi Allah. Maka Allah ngertek-ngerteknya kalau Gusti Allah udah ikut aja. Gitu. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan sesama dengan akhlak yang baik. Kunci. Bergaulah dengan sesama dengan akhlak yang baik. Nanti banyak yang mendoakan kita. Kita tidak tahu di antara sekian banyak orang yang kita pernah berbuat baik kepadanya. Mungkin kita sendiri sudah lupa. Dan mungkin tidak pernah kita ingat-ingat. Karena bertumpahnya sekali. Tapi ternyata itu yang diingat-ingat oleh orang yang bersangkutan dan terkesan sedemikian rupa dibawa terus di dalam doa-doanya. Allah, doa-doa yang macam ini yang kita tahu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari doa orang yang dizalimi. Maka ketika beliau bermusafir, diantaranya berlindung kepada Allah jangan sampai kena doa orang yang dizalimi. Karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada jarak antara dia dengan tidak ada batas tabir antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dizalimi itu non muslim sekalipun. Karena Allah tidak membenarkan hambanya berlaku zalim kepada sesama manusia, kepada makhluk yang lain. Jadi berakhlaklah, bergaulah dengan sesama dengan akhlak yang baik. 3 hal ini pesan dari Rasul untuk kita. Jaga ketakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada. Ya, kemudian yang kedua, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya yang baik ini menghapuskan yang buruk tadi. Dan yang ketiga, bergaulah dengan sesama dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu cirinya 3. Akhlak yang baik terhadap sesama. Satu, kaful ada, menahan diri jangan ganggu.
Satu, akhlak baik terhadap sesama itu apa? Kaful adha, menahan diri tidak menimbulkan gangguan. Yang kedua, badlun nada, memberi embun, berbagi kebaikan, berbuat baik. Nggak bisa dengan materi, dengan akhlak. Senyuman, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menyemangati, doa, insyaallah, doa. Jangan dikira ketika orang dihimpit kesulitan, minta tolong kita nggak bisa bantu memecahkan itu. Apa? Dikira kita nggak bisa membantu? Bisa. Doa. Jangan dikira bahwa doa itu tidak berguna. Ya, karena doa silahul mu'min, senjata orang mukmin itu doa. Bahkan Allah berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Allah tak hirau terhadap kalian, Tuhanku tidak hirau kepada kalian kalau bukan lantaran doa kalian. Jadi kita dihiraukan Allah ini karena doa. Jadi kita nggak bisa membantu ini, perlu ini, kita nggak bisa bantu. Mungkin doa paling tidak. Bahkan ada orang di antara ulama itu kalau dalam satu hari nggak ada orang yang minta tolong sama dia sedih. Sedihnya, ya Allah, apa dosa saya nggak kau pakai aku ya Allah untuk berbuat baik kepada sesama. Apa dosa saya ya Allah, engkau tidak jadikan aku sebagai pintu kebaikan bagi orang lain. Umumnya orang kalau didatangin tiap hari, apalagi orangnya sama, lo lagi gitu. Masya Allah. Jadi yang kedua, jadi akhlak baik itu terhadap sesama, menahan diri tidak ganggu. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, watalaqatul wajhi, wajah yang acir. Iya, wajah yang berseri di hadapan orang merengut terhadap orang lain. Ya, orang ya wajahnya beda-beda, tidak sama gitu ya, tidak sama. Ya, bawaannya juga memang tidak sama. Tapi setidaknya talaqatul wajhi itu adalah wajah ini menggambarkan tentang welcome terhadap orang lain. Karena orang mukmin itu ya alifun ma'ruf. Orang mukmin itu jinak terhadap orang lain dan orang lain pun jinak terhadapnya. Artinya mudah komunikasi, membuka diri, welcome, basyasyatul wajhi, wajah yang berseri-seri menghadap orang lain. Walaupun disuguhin sate, disuguhin ini, tapi kalau tuan rumahnya wajahnya kayak irus begini, makanya enak nggak? Nggak enak. Irus masih baru kan putih. Irus masih baru putih katanya, masya Allah. Ya irusnya baru, alhamdulillah. Apalagi sekarang irusnya nggak pakai anu lagi ya. Pakai aluminium putih semuanya. Alhamdulillah. Jadi irusnya dibalik. Masya Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dalam beriman, dalam Islam. Kita jaga iman kita, karena iman ini tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan dunia kepada siapa saja. Yang Allah cintai Allah kasih, yang Allah tak cintai Allah kasih. Tapi iman, wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Allah memberi iman kepada kita, tandanya Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.